Di tes. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rudi Adesanata dengan NPM 2457051011, dan kali ini saya bakalan mengapain tentang modul regresi polinomial, dimana buat bagian regresi polinomial itu kita bisa ngeliat dari ininya, gambaran umum. Jadi regresi polinomial itu adalah salah satu metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk permodelan hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen yang bersifat tidak linear. Jadi berbeda dengan regresi linear sederhana yang hanya menghasilkan garis lurus, regresi polinomial itu mampu membentuk kurva sehingga lebih fleksibel dalam mengikuti pola data. Metode ini tuh bekerja dengan cara menambahkan pangkat atau derajat dari variabel independen ke dalam model seperti kuadrat, kubik, dan juga seterusnya. Jadi dengan demikian model itu dapat menangkap pola hubungan yang lebih kompleks seperti pola naik turun atau membentuk parabola. Capaian pembelajaran itu kita tuh mampu menjelaskan konsep dasar regresi polinomial dan peranan dalam analisis data. Kemudian juga mahasiswa itu mampu mengimplementasikan regresi polinomial menggunakan tools seperti Python di Colabs dan lain-lain. Kemudian juga kita tuh mampu menganalisis hubungan antara variabel dan juga membangun model prediksi berdasarkan pola data yang tidak linear. Jadi kita langsung masuk aja ke materi praktikumnya. Jadi untuk pengertian dari regresi polinomial sendiri itu adalah regresi polinomial itu merupakan metode regresi yang disebut sebagai regresi non linear. Jadi regresi ini, tapi meskipun demikian, regresi ini bakalan tetap memiliki kesamaan dengan regresi linear, yaitu hanya melibatkan satu variabel independen y dan x, di independen x dan juga variabel dependen y. Perbedaannya itu terletak pada hubungan antara dua variabel tersebut, di mana regresi polinomial itu memodelkan hubungan dalam bentuk fungsi polinomial kurva. Nah, jadi untuk metode ini tuh digunakan ketika model regresi itu tidak mampu memberikan hasil yang akurat atau memiliki error yang besar. Jadi dalam regresi polinomial dikenal dengan istilah ordo atau degree, yaitu tingkat pangkat tertinggi dari variabel x dalam model. Jadi makin gede ordonya, model itu bakal nyesuaiin fit terhadap data, kemudian juga dia itu bakal lebih sensitif tentang perubahan datanya. Hal itu dapat menyebabkan overfitting, sehingga dalam prakteknya sering digunakan ordo yang lebih rendah untuk menjaga keseimbangan antara akurasi dan generasi model. Kita bisa ngelihat di sini ada persamaan matematikanya, matematis regresi polinomialnya sebagai berikut, yang dia itu ini Y sama dengan B0 plus B1 kali X ditambah B2 kali X kuadrat tambah sampai dengan plus Bn dikali X pangkat N, di mana X itu adalah variabel independen, Y itu dependen, B0 dan sampai B sekian itu konvensi regresi, dan N itu ordo polinomialnya. Ya, ini nilai koefisien regresi BBB dapat dihitung menggunakan metode eliminasi Gauss atau Jordan sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat di sini, jadi N itu merupakan banyaknya data dalam dataset tersebut atau jumlah datanya. Jadi ini kayak kayak N-nya berapa, ini N1, N2 sampai seterusnya, dan juga ini sama X1, X2 dan sampai seterusnya, dan yang lain-lain. Kemudian merupakan banyaknya dataset yang digunakan dalam proses perhitungannya. Semakin tinggi ordo maka semakin tinggi ini juga ukuran matriksnya. Untuk prosedur atau algoritma regresi polinomial tersebut, algoritma polinomial sendiri itu adalah kita bisa melihat langkah-langkah dalam membangun modelnya sendiri, yaitu menentukan model independen dan juga dependen dari dataset, kemudian juga menentukan ordo, menghitung nilai, menyusun model regresi polinomial, kemudian juga memasukkan prediksi dan juga memvisualisasikan model regresi dalam bentuk kurva.
kita langsung masuk aja ke bagian studi kasusnya. Jadi di sini tuh ada tentukan model persamaan regresi polinomial pada orde 2 dari dataset tersebut, di mana di sini tuh ada independennya itu ada 1 2 1 3 4 6 7 9 dan juga dependen itu ada 10 6 5 dan lain-lain. Berikut langkahnya itu kita bakalan ini nentuin modelnya dulu. Jadi kita bakal ngecek modelnya. Jadi jumlah mesin minuman yang disebar adalah variabel independen dikarenakan memberikan pengaruh terhadap jumlah pembeli, sedangkan jumlah pembeli yang dipengaruhi oleh seberapa banyak mesin minuman tersebar. Ordo polinomial yang diminta pada persoalan adalah bernilai 2, maka ordo matriks pada eliminasi Gauss-Jordan akan berjumlah 3x3 dan juga 3x1. Jadi kita bisa lihat di sini no x, y, dan ini kita bisa ngitung ininya no independen kuadrat, independen pangkat 3, independen pangkat 4, independen kali independen, dan juga x independen pangkat 2 kali independen. Kita bisa masukin isi datanya ke dalam sini. Kemudian kita bisa langsung hitung di sininya kalau sudah lengkap. Dan ini menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi itu di sini memasukkan nilai elemen yang dibutuhkan pada tabel ke dalam persamaan. Jadi ini kita buat 6 30 192, 30 192 dan lain-lain dikali 30 301 1610 dan juga 9836. Jadi ini ada matriks 3 kali 3 dan ini ada matriks 3 kali 1. Sesuai sama ini tadi. Kalian kita bisa lihat dari pivot 1 itu mengubah baris pertama dari R1 sama dengan R1 pagi 6, kemudian juga mengubah baris kedua dengan cara ini, dan mengubah baris ketiga dengan cara ini. Kemudian kita bisa lihat pivot keduanya, yaitu mengubah baris kedua dengan cara R2 sama dengan R2 dibagi 42, jadi 1 5 32 01 10 04 24 ini, dan seterusnya. Kemudian jika sudah itu kita bakal ngelakuin substitusi, yaitu mencari B1 dulu. Jadi B1 tuh sama dengan B1 sama dengan B1 ditambah 10 B2 sama dengan 24976. Kemudian kita bisa lihat lagi B1 plus 10 dikali min 3 35 sekian. Maka kita bisa ngitung kalau hasil B itu adalah 359976. Kemudian kita bisa lihat ada model terakhir dari prediksi, yaitu Y itu sama dengan B0 ditambah B1 tambah B2. Maka kita bisa ngitung Y B0 tadi min 22,62 ditambah 36X dikurang 3.35X kuadrat. Jadi hasilnya itu adalah sekian 74 orang. Jadi dari prediksi jumlah pembeli, jika pabrik memasang 5 buah mesin tersebar di daerah Cempaka Putih, maka sebanyak 74 orang. Kemudian dari sini itu kita baru memvisualisasikan model regresi dalam bentuk kurva pada scalar Folter itu. Nah, untuk implementasi dalam Python tuh kita bisa lihat dari sini. Jadi itu bakalan import dulu NumPy-nya, kemudian Matplotlib dan juga Pandas. Kemudian di sini kita bisa langsung masukin aja dataset yang mau kita kasih. Nah, setelah dia itu udah dapat dataset dan juga ada run, kita tuh bakalan langsung ke proses data. Jadi kita tuh bakalan ngebuat variabel X dan Y, di mana X itu dataset log ini tadi dan Y ini. Kemudian itu data itu dipisahkan menjadi variabel independen dan juga dependen. Seperti itu. Yang bisa lihat di atas ini. Kemudian memasang model regresi linear. Jadi kita bisa melihat adalah model regresi linear itu dibuat dan dilatih menggunakan data tersebut. Jadi kita bisa melihat from sklearn linear model import. Jadi dari sini dia tuh bakal ngimport linear regression. Kemudian kita bisa melihat ini adalah linear regression sama dengan linear regression fungsinya. Kemudian kita bisa melihat memvisualisasikannya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau ini PLT scatter itu adalah ini dengan tabel warna oranye, ini adalah tabel warna blue dan lain-lain. Kemudian bakalan di show. Kemudian memasang model regresi polinomial ke dalam sini.
dan juga memvisualisasikan model regresi polinomial. Kemudian dia itu bakal ngeprediksi hasilnya. Jadi untuk model yang digunakan untuk melakukan prediksi itu di mana regresi polinomial memberikan hasil yang lebih akurat karena mampu mengikuti pola data yang tidak linear. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.